Tumpah pocongmu kok langgar sendiri di masjid lagi kayak nama. Ya, hari ini kita akan bahas lagi soal Kainama yang mana dia melanggar sumpah pocongnya, cuy. Udah sumpah pocong dilanggar lagi sama Kainama. Ya, namanya orang itu ya, kalau nafasnya setiap helai hembusan nafasnya itu adalah kebohongan, udah susah lagi mau rubah kebohongan itu karena ya dia kelingkingnya gerak dikit aja udah nipu gitu loh. Ya kan apalagi dia bersin, nipu, nipu, bohong. Kayak nama. Ya, di video ini kita akan lihat di mana dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah lagi memakai latar belakangnya untuk mengajar seseorang, memanfaatkan latar belakangnya untuk melakukan sesuatu, dan dia juga mengatakan tidak hanya latar belakang sih, dia kan juga mengakui bahwa dia tidak pernah sekolah dan dia sudah berjanji tidak akan mengatakan bahwa dia pernah sekolah lagi, ya kan? Itu janjinya, tapi yang namanya di tangannya Kainama, janji itu nggak bisa dipegang omongannya, cuy. Kita dengar dulu janji manisnya Kainama ya, ini janji manisnya nih. Sehingga mereka bilang Kainama ini akan dilaporkan atas dasar transmisi atau penyebaran berita bohong bahwa Kainama pernah sekolah. Yang mana masalah ini telah diselesaikan di kantor hukum Brawijaya 9 nomor 3B. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu pernyataan bahwa ya, pernyataannya jelas ya. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah sekolah. Itu sudah disampaikan di tanggal 18 tahun 2018 ya, tanggal cantik kali. Ya, dia ambil supaya ingat-ingat supaya nggak suka lupa dia. Makanya dia nipunya pakai tanggal cantik. Ya, ini video ini kalau kita lihat di sini videonya itu April ya. Di bulan April ya, bulan April. Tidak tahu lagi mau patahkan 2023 ini. Jadi kemarin videonya ini saya sudah bahas juga. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu sudah ditandatangani di atas meterai dan di kantor hukum juga di Brawijaya tahun 2018. Intinya sampai situ Kainama sudah sumpah pocong ya, Ci. Dia sudah mengatakan bahwa dia tidak pernah sekolah dan dia tidak akan pakai itu, jelas lah. Jelas dia nggak akan pakai. Karena dia memang nggak sekolah. Tapi yang jadi persoalan, dia tipu lagi ibu-ibu itu dan dia melanggar sumpah pocongnya. Ibu-ibu tanya, ada orang bilang ada nggak sekolah, tapi bagaimana? Nah itu video diupload setelah pengakuannya yang tadi bahwa dia tidak akan pakai lagi, itu di Desember. Kalau tadi teman-teman lihat dia posisinya di mana? Di April kan? Nah ini nih April kan? April kan? Nah di sini Desember, ternyata di Desember ini dia masih pakai dan dia masih mengaku-ngaku katanya sekolah. Kasihan ibu ini ya, maksudnya orang mau datang tanya kebenaran begitu ya, malah ditipu lagi. Oh dia kalau bener ya surat tanda tangannya ada dan dia melanggar gini harusnya dia sudah dipenjara nih Kainama. Tapi ya mana mungkin ya di penjara ya, nggak mungkin ya. Tahu lah alasannya kenapa kan. Ya kita dengar aja videonya, kita dengar sama-sama. Supaya kadang-kadang saya ini kan banyak yang nanya Ustadz Kainama itu apa kan pernah ada saya mesti nge-share yang Ustadz di Yerusalem itu sama Ustadz Ipung. Saya sering share grup itu bahwa siapa Ustadz Kainama. Ya, jadi saya yang Ustadz bagus itu yang waktu itu dengan torok kayak apa ya, ada videonya Ustadz yang saya suka sekali dan itu saya kata, kok Ustadz ada di Yerusalem itu, terus minta tolong untuk Ustadz pendidikan yang ke sana supaya teman-teman tahu juga karena Ustadz kan anu sekali ya, fasih sekali ya. Jadi Ustadz biografi kita aja Ustadz singkat. Jadi Ustadz yang ke sana supaya teman-teman tahu juga karena videonya Ustadz yang saya suka sekali dan itu saya kata,
kok Ustadz ada di Yerusalem itu, terus minta tolong untuk Ustadz pendidikan yang ke sana supaya teman-teman tahu juga, karena Ustadz kan anu sekali, apa fasih sekali ya. Jadi Ya, di situ kan 9 Desember 2023 ya. Kalau yang tadi itu April 2023 juga nih kayaknya sini. Dan saya tidak pernah Iya. sekolah. Cuman Itu ya sudah tetap ya. di hadapan Ini ada kepolisian angkatan darat dan juga dari Dewan Gereja. Cakep tuh tanggalnya, 18 April tahun 2018. Saya menandatangani suatu surat yang ditulis tangan dan di atas meterai di kantor lembaga hukum di hadapan ada kepolisian angkatan darat dan juga dari Dewan Gereja, perwakilan Dewan Gereja di kantor lembaga hukum di Jakarta Selatan, Jalan Brawijaya 9 nomor 3B. Ustadz Ipung pernah ke sana. Di situ saya menyatakan bahwa saya tidak akan lagi menyakiti hati saudara Kristen dan para pendeta senior dengan mengatakan bahwa saya dibayari oleh gereja untuk sekolah. Ini hanya menjawab saja. Begini, saya tidak butuh pengakuan itu bahwa saya mantan pendeta, saya nggak butuh. Saya hanya menyampaikan kebenaran Al-Quranul Karim. Begini, saya dibayar oleh salah satu lembaga gereja di Bogor untuk belajar teologi di Jakarta Pusat waktu itu di Menteng. Nama jalannya Jalan Proklamasi. Saya tidak bisa sebutkan lembaga kampusnya. Itu adalah kampus teologi tertua di Indonesia. Di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat, Menteng. Selesai dari situ. Nah, di sini mode nipunya keluar lagi ya cuy ya. Dia tadi bilang bahwa surat itu bunyinya adalah dia tidak akan lagi menyakiti hati saudara-saudara Kristen dengan cara mengaku bahwa dia pernah dibiayai sekolah. Nipu gak sih? Nipu. Kalian kalau perhatikan percakapan sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia mengaku bahwa dia tidak pernah sekolah. Ini dua hal yang berbeda, tapi kebiasaannya nipu ya. Istilahnya dia buang angin aja tulisannya udah nipu gitu loh. Nah, itu pun pertama dia bilang dia tidak pernah sekolah. Kedua, dia mengatakan isi suratnya adalah dia tidak akan bicara lagi bahwa dia pernah dibiayai. Ini dua hal yang berbeda dan dia nipu di situ. Tujuannya apa? Tujuannya dia tidak mau mengakui bahwa dia itu sebenarnya bohong tentang latar belakangnya. Tapi dia masih ingin tetap mengakui bahwa dia itu disekolahkan. Padahal surat itu udah ada mengatakan bahwa Kain namanya tidak pernah dibiayai. Teman-temannya yang sudah diwawancari Andre Tunggal Jawab mengatakan bahwa dia ini tidak pernah dibiayai sama gereja itu, GPIB itu. Jadi memang dasarnya penipu Kain nama ini. Jadi kita akan lihat lagi ya videonya. Tidak butuh pengakuan itu bahwa saya mantan pendeta, saya nggak butuh. Saya hanya menyampaikan kebenaran Al-Quranul Karim. Begini, saya dibayar oleh salah satu lembaga gereja di Bogor untuk belajar teologi di Jakarta Pusat waktu itu di Menteng. Nama jalannya Jalan Proklamasi. Saya tidak bisa sebutkan lembaga kampusnya. Itu adalah kampus teologi tertua di Indonesia. Di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat, Menteng. Selesai dari situ, saya pelayanan di Bogor dan Sukabumi. Namanya Wilayah Kerja Sinodal Jawa Barat 2. Sebagai pelayan firman. Saya tidak mau bilang pendeta, karena nanti asumsi orang jadi lain-lain. Saya melayani firman. Saya jadi pelayan firman di wilayah Jawa Barat 2. Sinodal Jawa Barat 2. Lihat kan, dia masih nipu lagi dan dia mengatakan bahwa dibiayai di sekolah tertua di Jakarta, di Menteng. Tadi janji katanya bukan janji, dia mengaku bahwa dia tidak sekolah. Sekarang dia ngaku lagi katanya dibiayai di sekolah tertua di Indonesia di Menteng. Kayak nama. Itu loh, apa gunanya janjimu 18 April itu gitu loh. Jadi memang susah ya. Kebenaran itu beda sistem kerjanya. Kalau penipu itu, dia sekali nipu, dia akan nipu terus. Karena dia kecanduan, dia pokoknya kalau nggak nipu, dia demam dia. Dia langsung butuh paracetamol untuk turunkan panasnya. Ya itu Kain nama itu. Tapi yang saya pikir ya kasihan ibu-ibu ini loh, kena tipu terus. Tapi masih terus percaya terus sama Kain nama apa-apaan gitu loh kalian tuh.
bilang pendeta, karena nanti asumsi orang jadi lain-lain. Saya melayani firman, saya jadi pelayan firman di wilayah Jawa Barat 2, Sinodal Jawa Barat 2, yang meliputi daerah Bogor, Sukabumi, Cianjur, sampai ke perbatasan Sukabumi dengan wilayah hutan lindung di namanya Ujung Genteng. Jadi dari Pelabuhan Ratu masih ke kiri lagi, masih sekitar 20 kiloan di situ. Nah, pelayanan kedua ini selesai, lalu saya diberangkatkan ke negeri Belanda, tepatnya di kota Leiden, untuk menimba ilmu khusus liturgia teologikal, liturgi. Saya tidur di nama tempat kayak ada flat-flat gitu. Kurang lebih 15 menit dari kampus Leiden. Di sana, pulang dari sana saya kembali pelayanan di Bogor, tapi juga dilibatkan di Jakarta. Ini mungkin nanti bisa ini hanya untuk aja, ya. Ya baik. Dari Jakarta selesai itu S1-nya. S2-nya liturgia di negeri Belanda di Leiden. Pulang sini pelayanan, berangkat lagi pertama untuk persiapan pelajaran di kota Haifa. Itu 144 sampai 146 kilo dari Yerusalem. Dan 148 kilo sampai 152 kilo dari Tel Aviv. Itu di Palestina, di Israel. Nah, pulang ke sini sebentar lalu berangkat lagi perjalanan kedua ke sana. Nah, itu baru saya belajar. Pulang dari sana 26 Agustus tahun 2009, tiba di Cengkareng 26 Agustus tahun 2009, saya langsung naik taksi ke Masjid Agung Sunda Kelapa dan bersyahadat. Demikian. Panipu. Bener-bener apa ya namanya? Nggak tahu malu dia. Dia sudah bilang yang tadi ya, saya ulang-ulang terus ini. 2018 sudah bilang dia tidak sekolah. Ditanyain ibu-ibu, kemudian tanyain bener gak sih? Dia ngakuin lagi, katanya dia disekolahkan di STT Jakarta, dia ke Leiden lagi, ke Israel lagi. Apa kamu ini loh? Aduh, kasihan ibu-ibu ini loh. Aku yang kasihan ya. Tumpah pocongmu kok langgar sendiri di masjid lagi kayak nama. Parah loh. Parah. Oke deh, itu aja dari saya.